Dia lagi main HP, kelihatannya damai banget tuh wajahnya. Rasanya enggan mengganggu, tapi mataku nggak bisa berhenti lihat dia. Semoga suatu hari nanti dia sadar kalau ada orang yang diam-diam menyayanginya. Elin, Hmm? Demon, ada apa kok wajahmu kelihatan salah tingkah? Elin, aku sudah lama ingin bilang sebenarnya aku menyukaimu. Dia ada di depanku, jantungku berdebar kencang. Akhirnya aku berani bilang aku suka Elin. Demon, aku sudah lama merasakan hal yang sama. Kenapa baru bilang sekarang? Aku takut bilang ini. Aduh, gue salah ngomong kayak. Kamu gak perlu takut. Tapi ada satu hal yang belum aku katakan ke kamu. Demon, makasih ya udah mau nunggu sampai pulang sekolah. Hal yang mau aku katakan ini sebenarnya tentang hidupku. Katakan saja Elin, apapun itu aku akan dengerin. Aku punya penyakit langka yang gak bisa disembuhin dokter biasa. Waktuku gak banyak lagi, Dem. Tapi sahabat papaku yang bernama Om Sandra punya kenalan dokter spesialis luar negeri yang bisa sembuhin aku. Elin, lalu kenapa kamu kelihatan sedih? Bukankah itu kabar baik kalau kamu bisa sembuh? Ada syaratnya, Dem. Om Sandra baru mengenalin dokter itu kalau aku mau dijodohkan dan menikah dengan anaknya, Rio. Aku terpaksa menerima perjodohan itu demi bisa bertahan hidup dan demi orang tuaku. Maafin aku, Dem. Elin, kamu gak salah. Yang penting sekarang kamu harus sembuh dulu. Jangan pikirin aku. Jalani pengobatan itu ya. Wanita, bagi sebagian orang, mereka adalah kehangatan. Tapi bagiku, mereka hanyalah sumber rasa sakit. Persis seperti wanita yang membuangku dulu, ibuku sendiri. Maafin Mama ya nak, Mama terpaksa harus ngelakuin ini demi kebaikan kamu sendiri nak. Mama terpaksa harus ninggalin kamu dan papamu. Semoga papamu bisa menjaga kamu dengan baik dan kelak kamu akan menjadi orang yang hebat. Tapi kenapa setiap kali melihat Elin, rasa benci itu hilang? Dia berbeda, dia seperti cahaya yang tidak boleh kusentuh. Elin, semoga gue selalu ada di sisi lo, entah itu sampai kapanpun. Ih, itu si Edo kenapa ya? Kok ngeliatin terus ke sini sih? Nggak jelas banget. Finally found a girl that you couldn't impress. Last man on the earth still couldn't get this. You're delusional, you're delusional. Kamu Elin kan? Papamu bilang kamu pulang jam segini. Ayo naik, aku diutus papa buat jemput kamu sekalian kita ke rumah sakit.
buat ambil jadwal konsultasi dokter luar negeri itu. Kak Rio, iya benar, tapi apa nggak ngerepotin? Aku bisa naik angkutan umum kok. Nggak usah sungkan, ini bagian dari kesepakatan orang tua kita kan. Aku cuma menjalankan tugasku. Masuklah. Jadi itu Rio, cowok yang bakal jadi suaminya. Dia kelihatan punya segalanya, jauh banget kalau dibanding sama gue. Tapi kenapa melihat Elin satu mobil sama dia rasanya sesakit ini? Kamu nggak suka ya dijodohin sama aku? Enggak, bukan gitu kak. Aku cuma masih shock sama semuanya. Karena penyakitku, perjodohan ini semuanya terjadi cepet banget. Aku tahu kamu punya orang lain yang kamu suka di sekolah tadi. Kelihatan dari mata kamu. Jujur, aku juga terpaksa menerima ini karena menghormati papaku. Tapi tenang aja, Elin, fokus utamamu sekarang adalah kesembuhanmu. Aku nggak akan maksa kamu buat suka sama aku dalam waktu dekat ini. Kak Rio, makasih banyak ya udah pengertian. Dulu ibu pergi demi kebaikanku katanya. Sekarang Elin juga harus pergi demi kebaikannya sendiri. Kenapa semua orang yang berharga di hidupku harus pergi dengan alasan demi kebaikan? Rio, mau apa dia ngajak ketemu? Langsung aja, mau ngomongin apa soal Elin? Dan lo dapet nomor gue dari mana? Gue tahu dari biodata Elin di rumah sakit. Ada nomor lu sebagai kontak darurat sekolah. Gue kesini bukan mau cari musuh. Demon, gue cuma mau mastiin satu hal. Seberapa penting Elin buat lo. Dia sahabat gue, dan dia berhak buat hidup sembuh. Kalau pernikahan kalian adalah satu-satunya jalan, gue udah lepasin dia, kurang cukup. Lepasin bukan berarti lo harus menghilangkan. Elin itu rapuh. Di depan orang tuanya dia pura-pura kuat. Di depan gue dia canggung. Tapi pas gue sebut nama lo, tadi di mobil matanya langsung hidup lagi. Dokter spesialis itu baru datang bulan depan. Selama sebulan ini, Elin butuh alasan dan semangat buat bertahan hidup. Dan alasan itu adalah lo, Demon. Jadi gue minta tetaplah ada di samping Elin sebagai penyemangatnya. Temenin dia di sisa waktu sekolahnya sebelum dia dibawa ke luar negeri. Dia cowok yang aneh. Alih-alih melarangku mendekati calon istrinya, dia malah memintaku untuk tetap tinggal. Tapi Rio benar, Elin butuh semangat. Egois rasanya kalau menjauh hanya karena hatiku terluka. Sementara Elin sedang berjuang melawan kematian. Mulai besok, gue harus singkirin ego gue. Gue akan jadi cahayanya, meskipun setelah dia sembuh, cahaya itu harus menerangi hidup orang lain.